Bab 4204, Ketua Sekte Boyun. Bergabung bersama. Erikin mengangkat alisnya. Tidak masuk akal untuk pergi dengan orang-orang seperti Carson Yung dan lari untuk hidup mereka sendiri ketika dalam bahaya. Melihat Erikin tidak berbicara, Carson Yung tersenyum lagi. Teman seimansu, perahu roh aku rusak secara tidak sengaja kemarin. Aku perlu meminjam perahu roh kamu. Carson Yung melihat ke samping dan berkata. Kultivator bermarga Su ini melambaikan tangannya. Sebuah perahu roh tiba-tiba muncul di kehampaan. Ini adalah perahu roh hitam dengan bentuk yang menantang dan mendominasi, dengan banyak pola cahaya Reiki yang bersinar di atasnya. Kapal terbang ini lumayan. Setelah Erikin melirik, dia melirik Carson Yung dengan maksud yang dalam. Di atas kapal terbang ini, dia merasakan beberapa formasi menarik. Carson Yung ini memang tidak tahu atau sengaja akan menarik jika dia juga tidak tahu. Teman seiman Cheng, satu orang tidak sekuat sekelompok orang, ayo pergi bersama. Carson Yung mengajak lagi sambil tersenyum. Mata Erikin bergerak sedikit. Jika sebelumnya, dia pasti akan menolaknya. Saat dia bertemu dengan Norman Yang dan yang lainnya, dia tidak perlu bergabung dengan tim manapun. Namun melihat perahu roh ini dan kemungkinan makna di baliknya, bukan tidak mungkin untuk ikut bersama mereka. Bagaimanapun, dia harus pergi ke sana, jadi memang sejalan. Juga menghemat energi. Ditambah dengan sikap Norman yang agak aneh sebelumnya, bagian perjalanan selanjutnya mungkin sangat menarik. Kapal terbang milik teman seiman Su kualitasnya sangat tinggi. Alangkah buruknya jika dirusak oleh monster iblis. Lebih baik gunakan milikku, kata Erikin tiba-tiba. Kurasa tidak, perahu rohku sangat bagus, monster iblis tidak mudah merusaknya. Ini yang terbaik, tegas kultivator Su. Oh ya. Erikin sedikit tersenyum. Kalau begitu ayo berangkat. Carson Yung juga tersenyum, dan tidak ada yang aneh pada ekspresinya. Erikin mendarat di perahu roh, mereka juga masuk satu demi satu. Kemudian perahu roh hitam terbang menjauh seperti anak panah meninggalkan talinya. Setelah beberapa saat, sebuah pulau terpencil dengan puncak raksasa muncul di hadapan Erikin. Erikin melihat ke kiri, ada sebuah pulau di kejauhan. Itu seharusnya di mana Norman Yang dan yang lainnya berada. Kakak Cheng, kami di sini. Segera setelah Carson Yung mengendalikan perahu roh untuk berbelok, perahu roh hitam terbang puluhan mil ke kanan dan mendarat di sebuah pulau. Keempatnya turun dari perahu roh. Erikin memperhatikan bahwa kedua kultivator baru itu tampaknya sengaja atau tidak sengaja berdiri di belakangnya. Itu seperti mengelilingi dirinya di tengah. Teman seiman Yun, kalian sudah kembali. Tidak lama setelah mereka berempat mendarat, sesosok terbang keluar dari pulau dan datang menemui mereka. Teman seiman Li, perkenalkan, ini teman seiman Cheng. Carson Yung memperkenalkan kepada orang itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar teman seiman Song? Tanya Carson Yung lagi. Mendengar pertanyaan Carson Yung, kultivator itu tiba-tiba menjadi gugup. Teman seiman Yun, aku baru saja akan memberitahumu bahwa racun teman seiman Song sebelumnya belum teratasi. Dia gemetaran sekarang, dan aku rasa semakin serius. Begitu merepotkan, mungkinkah fondasi kultivasinya telah terpengaruh? Ekspresi Carson Yung juga berubah, dia menoleh untuk melihat Erikin. Teman seiman Cheng, kami menemukan sebuah altar pagi ini, tetapi ada beberapa racun di dalamnya, sehingga teman seiman Song teracuni. Aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan teman seiman untuk detoksifikasi. Aku bisa sedikit, kata Erikin dengan ringan. Bagus sekali, ayo kita pergi lihat dia, Saudara Li,
teman seiman Cheng ini sangat sakti. Carson Yun menarik kultivator bermarga Li dan bergegas menuju pulau. Namun, saat hendak berjalan ke dalam hutan, Carson Yun menemukan bahwa Eric Kin tiba-tiba berdiri di pinggir pulau dan tidak mengikuti. Saat Carson Yun menoleh, dia melihat Eric Kin menatapnya dengan senyum main-main di wajahnya. "Teman seiman Cheng, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak mengikuti kami?" Carson Yun menatap dengan sedikit bergidik dan memaksakan senyum. "Teman seiman Yun, aku khawatir begitu aku memasuki hutan ini, aku akan berada dalam bahaya," kata Eric Kin ringan. "Teman seiman Cheng, kamu terlalu banyak berpikir, toksinnya tidak menular, kamu tidak perlu khawatir, ayo cepat pergi." Carson Yun terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku tidak takut pada racun, tapi aku takut hati manusia lebih berbahaya daripada racun." Eric Kin menggelengkan kepalanya, mencibir, dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Carson Yun hanya merasakan embusan angin menderu di depannya, rambut serta pakaiannya diledakkan. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat reiki yang ditembakkan oleh Eric Kin, langsung melewati beberapa orang, jatuh ke dalam hutan, lalu meledak, berubah menjadi kumpulan api dan tersebar ke segala arah. Saat api turun, dengungan teredam datang dari hutan, dan banyak sosok muncul dari seluruh hutan. Beberapa tubuh orang masih ternoda api, berteriak kesakitan untuk memadamkannya. Ada apa ini? Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Carson Yun berubah. Weng. Tapi kemudian, di area ini, satu demi satu formasi cahaya menyebar. Cahaya reiki ini menyebar dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, tempat Eric Kin berada juga terbungkus. Reiki kemudian melonjak seperti mangkuk terbalik, menutup area yang luas termasuk Eric Kin. "Carson Yun, orang ini sudah menemukan kita, kamu tidak perlu bersandiwara lagi." Pada saat ini, di dalam hutan, seorang lelaki tua berjanggut putih keluar, berjalan seperti naga dan harimau, terlihat sangat gagah. Di belakang Eric Kin, kedua kultivator tiba-tiba mundur dan terbang keluar dari wilayah formasi. Ketua Sekte. Wajah Carson Yun membeku. Dia menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua berjanggut putih dan terbang keluar dari tirai cahaya. Pada saat ini, para kultivator di hutan juga memadamkan api di tubuh mereka, masing-masing menghunus pedang peri dan mengepung Eric. Total lebih dari selusin orang mengepung Eric Kin dibatasi oleh tirai cahaya. "Carson Yun, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu benar-benar menipu orang ini kemari." Menatap Eric Kin di balik tirai cahaya, Ketua Sekte Boyun menepuk pundak Carson Yun dengan penuh penghargaan. "Ketua Sekte, murid beruntung tidak mengecewakan Anda, tapi sayang anak ini juga sangat pintar. Untung formasi yang kamu susun cukup besar." Carson Yun juga memiliki senyum di wajahnya saat ini. Hanya saja senyumnya sekarang jauh dari sikap kesatria sebelumnya, dia terlihat sedikit berbahaya. "Hehe, aku sudah mengetahuinya. Tentu saja, formasinya harus lebih besar untuk menghindari kecelakaan." Ketua Sekte Boyun juga dalam suasana hati yang baik, jelas sangat puas dengan formasinya. "Kalian berusaha keras hanya untuk menangkapku yang hanya fase penilaian 1 penurunan." Di dalam formasi, Eric Kin melihat sekeliling tirai cahaya dan berkata dengan tenang, "Tak perlu diragukan, formasi ini memang diatur secara matang, intensitasnya setidaknya mencapai fase penilaian 2 kegagalan." "Hehe, fase penilaian 1 penurunan, aku bisa membunuhnya sendiri, jadi kenapa repot-repot?" Ketua Sekte Boyun tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. "Tapi teman seiman, kamu bukan kultivator 1 penurunan biasa." "Oh,
Lalu apa yang istimewa dariku? Eric Kin bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, mari kita langsung ke intinya. Ketua Sekte Boyun menatap Eric Kin dengan senyum di wajahnya. Haruskah aku memanggilmu teman seiman Cheng, atau teman seiman Qiu? Melihat sedikit perubahan pada ekspresi Eric Kin, lelaki tua itu tertawa 3 kali. Di atas puncak bintang, teman seiman sangat hebat, tapi saat itu kami berada di peron, kamu seharusnya tidak memperhatikan kami. Bersambung.